Potensial membran adalah beda potensial elektrik antara dinding sebelah luar dan sebelah dalam dari suatu membran sel yang berkisar dari sekitar min 50 hingga min 200 mV. Membran potensial merupakan potensial yang diakibatkan oleh adanya perbedaan muatan pada sisi dalam dan sisi luar membran sel. Lalu, ada potensial membran istirahat. Potensial membran istirahat adalah sel saraf yang sedang beristirahat. Fungsinya untuk mempertahankan perbedaan potensial listrik atau voltase pada membran sel di antara cairan intraseluler dan ekstraseluler di sekeliling sel. Voltase pada sel relatif dalam keadaan istirahat berkisar antara min 50 mV sampai min 80 mV. Resting membran potensial merupakan potensial membran saat sel saraf berada pada kondisi istirahat, biasanya sebesar min 90 mV. Potensial istirahat disebabkan oleh konsentrasi ion natrium atau Na dan kalium atau K yang tidak seimbang di dalam dan di luar sel, serta perbedaan permeabilitas membran terhadap ion ini dan ion lain. Faktor yang berperan pada resting membran adalah potensial difusi K, potensial difusi Na, dan pompa NaK. Adalah proses pada potensial membran. Proses pada potensial membran ada difusi dan transport aktif. Difusi dan transport aktif, pompa natrium kalium bertanggung jawab untuk pergerakan ion melewati membran plasma. Sedangkan difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan tersebut disebut dengan gradien konsentrasi. Lalu, ada difusi terfasilitasi. Difusi difasilitasi merupakan jenis difusi yang terjadi akibat bantuan protein transport yang terdapat di dalam membran sel. Difusi difasilitasi dapat dibedakan menjadi difusi dipermudah dan protein, dan difusi difasilitasi dengan protein pembawa. Selanjutnya ada transport aktif. Transport aktif terjadi karena adanya pompa Na dan K yang bersifat elektrogenik oleh karena lebih banyak mengeluarkan ion positif, yaitu 3 ion Na dan keluar setiap 2 ion K masuk. Kejadian ini menimbulkan gradien konsentrasi yang tinggi antara ion Na dan ion K untuk modal awal agar terjadi difusi. Potensial aksi. Potensial aksi adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di membran sel. Potensial aksi ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh. Sensasi dalam potensial aksi dibagi menjadi dua, yaitu general sense, yaitu reseptornya secara luas tersebar di tubuh. General sense dibedakan menjadi dua, yaitu somatic sense dan visceral sense. Somatic sense menyediakan informasi sensorik tentang tubuh dan lingkungan sekitar. Contohnya, sentuhan, tekanan, dan lain-lain. Visceral sense menyediakan informasi tentang keadaan organ internal, terutama nyeri dan tekanan. Lalu yang kedua ada spatial sense, yang khusus pada struktur maupun penempatan pada organ tubuh seperti bau, rasa, cahaya, suara, dan keseimbangan. Proses timbulnya potensial aksi dibagi menjadi 4. Yang pertama, perangsangan listrik pada membran. Yang kedua, perangsangan kimia atau pemberian zat kimia pada membran sehingga permeabilitasnya terhadap natrium meningkat. Yang ketiga, kerusakan mekanik pada membran. Dan yang keempat adalah suhu. Komponen potensial aksi. Komponen potensial aksi dibedakan menjadi dua, yaitu kanal natrium bergerbang voltase dan kanal kalium bergerbang voltase. Di kanal natrium bergerbang voltase terdapat ion Na+ yang membantu dalam potensial aksi ketika penghantaran sel saraf.
Kanal ini sendiri memiliki dua gerbang, yaitu gerbang aktivasi yang berada dekat dengan sisi luar kanal dan gerbang inaktivasi yang letaknya dekat dengan sisi dalam kanal. Gerbang aktivasi. Ketika potensial membran istirahat, potensial akan meningkat dari min 90 mV menjadi 0 dan akhirnya mencapai suatu voltase. Biasanya berkisar antara min 70 dan min 50 mV. Keadaan ini menyebabkan perubahan bentuk yang tiba-tiba pada gerbang aktivasi yang membalikkan gerbang sepenuhnya hingga posisi terbuka yang maksimal. Inilah yang disebut sebagai keadaan teraktivasi. Gerbang inaktivasi. Kenaikan voltase yang sama besarnya dengan yang membuka gerbang aktivasi juga akan menutup gerbang inaktivasi. Gerbang inaktivasi menutup dalam waktu beberapa puluh ribu detik setelah gerbang aktivasi terbuka. Ketika gerbang inaktivasi telah tertutup, ion natrium tidak lagi dapat berdifusi melewati membran. Pada saat inilah potensial membran mulai pulih kembali ke keadaan istirahat. Yang kedua, kanal kalium bergerbang voltase. Kanal ini berperan sebagai kekuatan penstabil. Selama keadaan istirahat, gerbang kanal ion kalium berada dalam keadaan tertutup, dan ion kalium terhalangi untuk melewati kanal ini menuju keluar. Kanal kalium hanya terbuka secara bersamaan ketika kanal natrium mulai tertutup akibat inaktivasi. Tahap-tahap potensial aksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap istirahat. Pada saat ini, membran dapat dikatakan terpolarisasi karena selama tahap ini berlangsung, potensial membrannya bersifat negatif dengan nilai sekitar minus 90 mV. Yang kedua yaitu tahap depolarisasi. Pada tahap ini, membran secara tiba-tiba menjadi sangat permeabel terhadap ion natrium. Hal ini menyebabkan kanal ion natrium terbuka dengan cepat dan sejumlah besar ion natrium yang bermuatan positif berdifusi masuk ke dalam akson. Keadaan membran yang awalnya terpolarisasi dengan nilai minus 90 mV secara cepat menjadi semakin positif. 3. Yaitu tahapan repolarisasi. Tahapan ini berlangsung setelah tahap depolarisasi berakhir, dan membran menjadi lebih permeabel terhadap ion kalium. Berakhirnya tahapan depolarisasi adalah ketika kanal ion natrium tertutup dengan cepat yang diikuti oleh pembukaan kanal ion kalium secara lambat. Kemudian keempat, yaitu tahap hiperpolarisasi. Setelah tahap repolarisasi berakhir, dikenal suatu kondisi yang disebut positive after potential. Keadaan ini merupakan kondisi potensial membran yang lebih negatif dari kondisi istirahat. Terjadi akibat lambatnya penutupan kanal ion K. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada proses perubahan keelektrikan membran. Yang pertama itu ada potensial istirahat atau potensial membran. Dalam keadaan istirahat, antara sisi dalam dan luar membran sel, terdapat suatu beda potensial yang disebut dengan potensial istirahat sel atau cell resting potensial. Potensial ini berpolaritas negatif di sisi dalam dan positif di sisi luar membran sel. Yang kedua itu ada potensial aksi. Potensial aksi adalah pembalikan singkat potensial membran akibat perubahan cepat permeabilitas membran atau potensial aksi merupakan perubahan yang cepat pada potensial membran suatu sel otot atau sel saraf. Fungsi fisiologis. Yang pertama, efek perpindahan kalium saja pada potensial membran potensial keseimbangan K terbentuknya gradien listrik, maka K yang bermuatan positif akan tertarik dalam sel. Sedangkan gradien konsentrasi mendorong K keluar sel sehingga terdapat dua gaya yang bekerja pada K. Yang kedua, efek perpindahan natrium saja pada potensial membran. Keseimbangan Na gradien konsentrasi Na akan memindahkan ion ke dalam sel menyebabkan timbulnya muatan positif di dalam sel dan meninggalkan muatan negatif di luar. Yang nomor 3, efek bersama kalium dan natrium pada potensial membran. Semakin besar permeabilitas membran terhadap ion, maka semakin besar kecenderungan ion tersebut mendorong potensial membran ke arah potensial keseimbangan potensial ion tersebut.